Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 25. Saat Amar bersiap untuk menjabat tangan, tiba-tiba ada seseorang pria parubaya yang berdiri di depan pintu masuk masjid seraya berteriak-teriak dengan kencangnya. Pernikahan ini tidak pernah sah, teriak orang tersebut. Seketika semua orang langsung mengalihkan perhatiannya ke arah pria parubaya tersebut. Saya tidak pernah merestui pernikahan putri saya walinya dan saya masih sehat. Pria tersebut marah-marah saat mendengar bila putrinya akan melangsungkan pernikahan tanpa memberitahu dirinya. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Hamis yang sudah berdiri di hadapan orang tersebut. Saya, tunjuknya pada diri sendiri. Saya ayah dari mempelai wanita yang akan dinikahi oleh putramu. Seketika semua orang tertegun saat mendengar perkataan orang tersebut. Gadis yang akan menikah itu datang dengan tergesa-gesa saat mendapat kabar dari salah satu santri yang memberitahukan bila ada seorang pria parubaya yang datang seraya marah dan berkata pada semua orang bila dirinya adalah ayah dari dirinya. Begitu tiba, gadis tersebut langsung memanggil sang ayah dengan nafas tersenggal-senggalnya itu. Plak! Pria parubaya itu langsung menampar wajah sang putri begitu tiba di hadapan dirinya. Semua orang laki-laki dibuat terkejut saat melihat aksi pria tersebut yang langsung menampar wajah membelai pria itu dengan kencang. Papa! Wanita parubaya yang merupakan istri dari pria yang menampar anaknya itu seketika langsung menjerit seraya menutup mulutnya dengan terkejut juga. Sementara gadis yang ditampar tersebut tetap diam dengan posisi wajah yang menoleh ke samping bekas tamparan tersebut. Bahkan cairan berwarna merah yang keluar dari sudut bibirnya, ia biarkan tanpa berniat untuk mengelapnya. Dirinya saat ini sedang berusaha mengontrol diri untuk tidak menangis, bukan karena malu. Tetapi ini pertama kalinya sang ayah melayangkan tamparan keras di hadapan semua orang, di depan keluarga besar calon suaminya, itu yang membuatnya ingin menangis. Kurang ajar, kamu rela membatalkan pernikahan dengan anak rekan kerja saya, hanya demi menikah dengan orang miskin ini? Kamu masih waras? Bekik pria tersebut dengan kencang di depan wajah sang putri. Gadis yang diteriaki tersebut menutup matanya erat-erat saat mendapatkan teriakan tersebut. Naina yang melihat kondisi yang tidak kondusif tersebut berniat untuk melerainya. Dirinya tidak tega saat melihat calon menantunya diperlakukan seperti ini oleh ayahnya sendiri di hadapan semua orang. Namun dengan sigap Hamis melanggarnya dengan mencekal pergelangan tangan sang istri seraya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Bertanda untuk diam saja dan melihat ke arah Amar yang langsung berdiri menghampiri calon menantunya tersebut. Amar yang melihat itu langsung saja berdiri menghampiri calon mertua dan istrinya itu. Dirinya berdiri di tengah-tengah mereka dengan Amar menyembunyikan garis tersebut di belakang punggung tegapnya tersebut. Siapa kamu ini? Hah? Berani-beraninya menghalangi saya berbicara dengan putri saya? Maki pria tersebut. Namun dengan tenang dan datarnya Amar mengabaikan makian tersebut. Dirinya tetap berdiri dengan tegap melindungi calon istrinya itu, seraya menatap tajam pria parubaya yang mengaku bila dirinya ayah dari Mikaela. Ia, gadis yang saat ini berdiri di belakang tubuh Amar dan akan menikah dengan Amar adalah Mikaela. Gadis tersebut membatalkan acara pernikahan yang akan dirinya lakukan waktu itu secara sepihak, sebab ternyata ia tidak sanggup bila harus menikah dengan pria yang tidak dirinya kenal itu. Mikaela kabur saat detik-detik upacara ikrar sumpah pernikahan mereka dulu, sehingga membuat sang ayah menanggung malu atas perbuatannya itu. Dan untungnya saja pembatalan pernikahan tersebut tidak imbas ke proyek milik ayah Mikaela. Mikaela dibantu oleh ibunya untuk lari dari acara pernikahan tersebut. Bahkan ibunya rela memberikan seluruh tabungan miliknya untuk menyembunyikan keberadaan Mikaela selama 6 bulan lamanya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh semua orang termasuk sang suami. Tentu saja Mikaela terharu akan aksi sang ibu yang ternyata masih mau membantunya untuk kabur dari acara pernikahan yang tidak diinginkan oleh dirinya itu. Saat ini semua orang sedang berkumpul di rumah utama pondok pesantren tersebut, dengan ayah Mikaela yang masih menatap Amar dengan tajam, sementara Mikaela sendiri saat ini sedang berada di kamar riasnya untuk dikompres dengan es batu guna mengurangi pembengkakan pada pipinya itu. Kenapa pria itu bisa hadir di sini? Gerutu Mikaela dengan menahan tangisnya untuk tidak pecah. Sabar nak, saat ini Amar sedang berusaha membujuk ayahmu itu. Sahut Naina yang mengelus kedua lengan Mikaela dengan sayang. Dirinya tidak tahu harus melakukan apa. Ia masih mengucapkan rasa syukur saat dirinya tidak pernah mengalami hal tersebut dalam hidupnya.
Kedua almarhum orang tuanya sangatlah menyayangi dan juga mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi kan mah, sementara ibu kandung dari Mikaela hanya bisa melihat kejadian itu dari sisi jauh saja. Dirinya merasa sedih karena ia tidak bisa berdiri di dekat sang putri dan menghiburnya seperti yang dilakukan oleh calon besannya itu. Padahal dirinya sangat ingin sekali mendekap putri kecilnya yang selama ini dirinya sia-siakan itu. Hingga tanpa sadar dirinya meneteskan air matanya. Seketika ia langsung memalingkan wajahnya dengan mengadahkan kepalanya untuk air matanya tidak keluar. Namun saat sedang melakukan itu, tiba-tiba dirinya merasakan sebuah pelukan yang selama ini ingin dirinya lakukan. "Terima kasih, Mah," bisik Mikaela seraya memeluk tubuh wanita yang sudah melahirkannya itu. "Terima kasih sudah mau membantuku kabur dan juga membantuku meyakinkan Papa untuk merestui pernikahan ini," lanjutnya dengan menahan air matanya. "Oh anakku." Akhirnya tangis yang sedari tadi ia tahan-tahan tidak bisa lagi ia bendung. Dengan sesenggukan dirinya memeluk Mikaela dengan erat. Mikaela pun membalas pelukan sang ibu tidak kalah eratnya. Akhirnya tangis anak dan ibu itu pecah juga. Amira dan Almaira yang melihat pemandangan tersebut seketika menitikkan air matanya tanpa bisa dirinya cegah. Naina yang melihat hal itu langsung tersenyum seraya memeluk kedua putri kecilnya itu. "Kami sayang Uma," bisik keduanya secara bersamaan seraya mengecup kedua pipi Naina dengan cinta. "Uma jauh lebih sayang kepada anak-anak Uma," balas Naina pada kedua putrinya itu. Mereka akhirnya bersuka cita saat mendapatkan kabar bila pernikahan ini akan dilanjutkan. Namun dengan syarat kalau ayah Mikaela yang menjadi walinya dan menikahi putrinya secara langsung. Walaupun dengan sedikit perdebatan antara Amar, Hamis, dan juga sang calon mertua Amar tersebut, dan juga diskusi yang alot itu, akhirnya mereka semua sudah mendapatkan titik temunya. Dan disinilah sekarang Amar duduk di hadapan calon mertuanya yang menatap dirinya dengan tajam dan datarnya itu. Seakan-akan calon mertuanya itu berkata melalui tatapan matanya, "Bila sampai kau salah menyebut nama putriku sekali saja, habislah kau di tanganku." Kira-kira seperti itulah yang Amar tangkap dari sorot matanya. Pak Penghulu mulai bersiap untuk memulai acara ijab kabul itu. "Mohon untuk mempelai pria dan wali pernikahan untuk segera berjabat tangannya," titah sang penghulu. Dengan sigap Amar dan calon mertuanya berjabat tangan. Dengan ayah Mikaela sedikit meremas telapak tangan Amar dengan kencang. Dengan sedikit meringis, Amar berusaha untuk menahan rasa sakitnya itu. Namun Amar tidak kalah begitu saja. Ia juga membalas perbuatan sang calon mertua yang sebentar lagi menjadi mertuanya itu. Dengan memeras kembali tangannya, namun tidak terlalu kencang seperti yang dilakukan oleh ayah dari calon istrinya itu. Ayah Mikaela itu langsung meringis kesakitan saat Amar membalas perbuatannya itu. Dengan kesal dirinya menyudahi perbuatannya itu dan akhirnya Amar pun menyudahinya juga. "Baiklah, apa sudah siap untuk keduanya?" tanya penghulu lagi. Seketika kedua orang tersebut langsung mengalihkan perhatiannya ke arah penghulu tersebut. Bersambung, lanjut di episode terakhir.